Terakhir 22. Terakhir 22, sekarang 23. Ya. Dua kartu diambil satu persatu warna tanpa pengembalian. Satu persatu tanpa pengembalian. Dari satu set kartu bridge 52 kartu. Peluang kartu yang terambil keduanya merah. Jadi kartu bridge itu kan totalnya 52. Ya. Yang merah ya, 52 itu terdiri dari terdiri dari merahnya. Yang warna merah itu separuhnya. Yang warna hitamnya separuhnya. Jadi 52 itu yang merah 26, yang hitam 26. Peluang kartu yang terambil keduanya merah, berarti pengambilan pertama merah, pengambilan kedua merah. Ini tanpa dikembalikan, tanpa kembalian. Pertama merahnya 26 ya, 26. Jadi per 26 per 52 dikali ini merah pertama, ini merah kedua. Merah kedua karena ini diambil terus tidak dikembalikan, jadi merahnya berkurang satu. Karena udah diambil yang pertama, jadi tinggal 25. Terus berkurang satu, 52 jadi 51. Kurang satu. Terus ini coret, ini setengah. Jadi kali, jadi 25 per 102. Nah, screenshot dulu jawaban nomor 23. Kita lanjut nomor 24. Diketahui dua kotak A dan B berisi bola. Kotak A berisi kotak A ya. Kotak A berisi 8 merah, 4 putih ya. Kotak B berisi ya 6 merah, 9 putih. Sebuah bola diambil acak dari kotak A, diambil dari kata A dulu, lalu dimasukkan ke kotak B, kemudian dari kotak B diambil secara acak sebuah bola. Peluang terambilnya bola putih. Ya, peluang terambilnya putih. Jadi dari bola A dulu. Kita ambil bola A. Bola A-nya bebas ya. Di sini kan jelas ya. Sebuah bola diambil dari secara acak dari kotak A. Dari kotak A ini bebas, bisa merah, bisa putih. Lalu dimasukkan ke B. Kemudian dari kotak B diambil sebuah bola acak. Peluang terambilnya putih. Jadi misalnya yang pertama, bola A ini terambil merah. Terambil merah. Nah, jadi peluangnya terambil merah, ini totalnya kan 12. Jadi merahnya ada 8, jadi 8 per 12. Nah, dari nanti dimasukkan sini merah. Jadi misalnya yang A ini terambil merah di sini. Sekarang merahnya jadi 7. Sekarang merahnya tambah 1 jadi 7. Ya. Terus sekarang terambilnya adalah terambilnya putih. Ya, putih. Jadi putihnya ada 9. Per totalnya sekarang jadi 6, 9 tambah 7 jadinya 16. Jadi totalnya jadi 16, bukan 15 tapi 16. Sehingga nanti ini jadinya 8 per 12 dikali 9 per 16. Nah, ini kita coret. Ini coret yang ini 2. Jadi 9 per 24. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua, kalau misalnya kotak A ini terambil putih. Terambil putih. Ya, terambil putih. Ini yang pertama ya. Terambil putih berarti peluangnya putih 4 totalnya per 12. Nah, putihnya masuk sini. Sekarang putihnya jadi 10 karena terambil putih.
Terus ini terambil sekarang, terambil putih. Ya, putihnya jadi 10. Ya, 10 per totalnya 16. Jadi 10 per 16 karena dijumlahkan 10 tambah 6 jadi 16. Jadi peluang yang kedua adalah dikalikan nih 4 per 12 dikali 10 per 16. Nah, ini coret dengan ini 4, coret dengan ini 5, ini 2. Jadi dapatnya 5 per 24. Nah, dari sini dijumlahkan 9 per 24 ditambah 5 per 24. Jadi dapatnya 14 per 24 dikecilin bagi 2, 7 per 12. Jadi total peluangnya 7 per 12. Silahkan di screenshot dulu. Sudah di screenshot semua? Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. 25. Diketahui peluang tembakan A tepat sasaran 5 per 8. Jadi peluang A tepat sasaran itu 5 per 8. Jadi peluang A tidak tepat sasaran, A komplement, berarti 1 komplement ya. 1 kurangi 5 per 8. Dapatnya 3 per 8. Terus peluang tembakan B tepat sasaran 2 per 5. Jadi peluangnya B itu 2 per 5. Peluang tidak tepat sasaran jadi peluang B komplement. Berarti 1, peluang itu kan 1 kurangi 2 per 5. Dapatnya adalah 3 per 5. Pertanyaannya, jika A dan B masing-masing menembak, peluang tembakan A tidak tepat sasaran, berarti ditanya P A tidak tepat sasaran berarti PA komplement, dan tembakan B tepat sasaran berarti ya dikali P B tepat sasaran berarti PB. Jadi ini kalau ditulis ini P A komplement dan B. PA komplement adalah 3 per 8 dikali PB itu 2 per 5. Jadi 6 per 40. Dikecilin bagi 2, 3 per 20. Jadi jawabannya adalah 3 per 20. A, screenshot dulu. Sudah di screenshot nomor 26, kita lanjut nomor 26 sudah di screenshot, kita lanjut nomor 26. Lanjut. Andi mempunyai 2 dompet. Dompet pertama berisi 5 keping uang logam. Ya, dompet pertama. Dompet pertama berisi 5 uang logam 500-an. 500-an. Dan 2 keping uang ratusan rupiah. Jadi 2 seratusan. Ya ini. Sekarang, sorry. Saya ulangi lagi ya. Nih. Sekarang dompet kedua. Dompet kedua berisi 1 keping 500-an. 1 keping 500-an. Terus ya 3 keping ratusan rupiah, seratusan. Secara acak dari salah satu dompet, peluang mendapatkan uang logam ratusan rupiah. Nah, kan dompetnya ini, kalau dompetnya ada 2, peluang terambilnya satu dompet itu setengah. Jadi masing dompet pertama, kalau kita ada 2 dompet, kita ambil salah satu, berarti peluangnya itu separuh, setengahnya. Jadi ini peluang dompet pertama itu setengah,
Peluang dompet kedua juga setengah, karena peluangnya terambilnya dompet satu atau dua itu separuh-separuh, setengah-setengah. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah peluang berarti yang pertama dompet satu, terus seratusan. Dompet satu peluangnya setengah dikali untuk yang seratusan ini peluangnya adalah 2 per totalnya ini 7. 2 per 7. Berarti setengah kali 2 per 7. Dapatnya ini dicoret dengan ini, dapatnya seper 7. Sekarang kalau berikutnya dompet kedua uang seratusan. Peluang dompet kedua juga setengah ya. Terus kita lihat di sini untuk yang seratusan ini kan ada 3 per totalnya ini 4 3 dan 1 4. 3 per 4. Berarti ini kali 3 per 4. Jadi dapatnya 3 per 8. Ya, tinggal jumlahkan. Jadi seper 7 ditambah 3 per 8. Samakan penyebut 56. Ini 8 plus 21. Jadi peluangnya adalah 9, 29 per 56. Jawabannya 29 per 56. D, silahkan di screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjut soal nomor 27. 3 siswa kelas 3, 4 siswa kelas 11, jadi 3 kelas 10, 4 siswa kelas 11, 2 siswa kelas 12, 2 kelas 12. Ya, kepala sekolah akan memilih 2 orang siswa sebagai ketua dan sekretaris mewakili sekolah untuk mengikuti rapat teknis olahraga. Jadi dari ini dipilih dipilih 2. Berarti kita cari dulu NS-nya dulu. NS-nya berarti totalnya ini 3 tambah 4 tambah 2 berarti 7 tambah 2 9. 9 kombinasi 2. Ya, 9 kombinasi 2 itu 9 faktorial dibagi 9 kurangi 2 7 faktorial dikali 2 faktorial. Ini kalau kalian hitung dapatnya 36. Ya, terus baca kalimat berikutnya. Ya, peluang terpilih keduanya dari kelas berbeda ya. Dengan ketua harus berasal dari kelas yang lebih tinggi dari sekretarisnya. Jadi ketuanya harus lebih tinggi daripada sekretarisnya. Misalnya ketuanya kelas 12, sekretarisnya bisa kelas 11 atau kelas 10. Jadi yang pertama dulu kita cari NA-nya. Ya, NA-nya ini berasal yang pertama dulu. Ketuanya kelas 12, sekretaris ya kelas 10 atau kelas 11. Bisa 10 atau 11. Berarti ini ketuanya kelas 12. Ketua itu kelas 12 ada berapa? 2. Berarti 2 kepilih 1 dikali sekretarisnya kelas 10 atau kelas 11. 10 11 itu totalnya berapa? 7. 7 orang ya. Kelas 10-nya 3, kelas 11-nya 4. Jadi 7. Berarti 7 kombinasi 1. Berarti 2 kombinasi 1 itu 2. 7 kombinasi 1 itu 7. Jadi ini 14. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan dari kelas 11, otomatis sekretarisnya dari kelas 10. Ya. Kelas 11 itu ada 4. Jadi 4 kepilih 1 sebagai ketua. Sekretarisnya kelas 7 itu ada kelas 10 sorry, kelas 10. Kelas 10 itu ada 3 kepilih 1. Jadi 4 kali 3 dapatnya 26. Ini sebagai NA-nya. Ya. Peluang kejadian A sama dengan NA ya dibagi NS. NA-nya 26, NS-nya
36. Jadi 26 per 36. Jawabannya E, screenshot dulu. Dari screenshot, kita lanjut soal nomor berikutnya, nomor 28. Fahri, Rian, Siska mengikuti ulangan harian susulan. Peluang Fahri, Rian, Rizka mencapai nilai kriteria KKM adalah 3 per 4. Jadi peluang Fahri berarti 3 per 4. Peluang Rian 4 per 5. Peluang Siska itu 2 per 3. Peluang bahwa minimal 2 di antara 3 siswa tersebut mencapai nilai KKM. Jadi minimal 2 orang yang lolos KKM. Berarti kita cari dulu peluang Fahri tidak lolos atau Fahri komplement. Jadi Fahri peluang lolosnya kan 3 per 4. Lolos KKM. Berarti dia tidak lolos KKM-nya 1 kurangi 3 per 4. Dapatnya adalah seperempat. Sekarang peluang Rian tidak lolos KKM. Berarti 1 kurangi 4 per 5. Dapatnya adalah seperlima. Sekarang peluang untuk Siska. Siska tidak 2 per 3. Dapatnya sepertiga. Diminta adalah peluang minimal 2 di antara 3 siswa tersebut mencapai nilai KKM. Yang pertama dulu. Yang pertama, berarti Fahri, Rian lolos, tapi Siska tidak lolos. Siska komplement. Saya tulis Siska komplement berarti Siska tidak lolos. Fahri lolos, Rian lolos, Siska tidak lolos. Berarti Fahri itu peluangnya lolos adalah 3 per 4 dikali Rian lolos 4 per 5. Siska tidak lolos adalah sepertiga. Ini dapatnya, ini coret dengan ini coret dengan ini. Dapatnya seperlima. Ini pertama lolos, ya. Siska lolos, tapi Rian tidak lolos. Riannya tidak lolos. Fahri lolos adalah 3 per 4. Ya. Rian tidak lolos seperlima. Nah, ini 1, ini 2. Jadi 1/10. 1/10. Sekarang yang ketiga, ya, Fahrinya tidak lolos, Rianya lolos, Siskanya lolos, ya. Fahri tidak lolos 1/4, ya, dikali Rian lolos 4 per 5, dikali Siska lolos 2 per 3. Ini coret dengan ini. Nah, dapatnya adalah 2 per 15. Yang terakhir, kan minimal 2 yang lolos. Yang terakhir, tiga-tiganya lolos. Berarti Fahri lolos, Rian lolos, Siska lolos. Tadi kan minimal 2 orang lolos. Berarti 3 orang boleh. 3 orang, tiga-tiganya lolos boleh. Jadi ini Fahri 3 per 4 lolos, Rian 4 per 5 lolos, kemudian Siska 2 per 3 lolos. Dicoret dengan ini. Mana ini coret dengan ini. Jadi dapatnya adalah 2 per 5. Nah, dari semua ini dijumlahkan. Dijumlahkan jadi peluangnya seluruhnya adalah 1/5 tambah 1/10 tambah 2 per 15, ya 15 ditambah 2 per 5. Samakan penyebut 30. Berarti ini 6, ini 3, ini 4, ini 6, 12. 9 tambah 4, 13 tambah 15 berarti 25 per 30. Dikecilin sama dengan bagi 5, 5 per 6. Jadi jawabannya 5 per 6. Ya, screenshot dulu nomor 28.
Kita lanjut soal nomor 29. Siswa kelas 12 sepakat mengadakan ulangan matematika 3 kali sebelum ATS. Sama dengan 70. Berarti peluang lulusnya itu 70%. Berarti tidak lulus, berarti tidak lulusnya adalah 100% dikurangi 70%. Dapatnya 30%. Peluang 2 kali ulangan matematika. Peluang ya, setiap siswa kelas 12 lulus 2 kali ulangan. Lulus 2 kali. Lulus 2 kali itu berarti lulus, lulus, tidak lulus. Terserah pokoknya lulus, lulus, tidak lulus. Berarti berapa ini? Lulusnya 70% dikali 70% dikali 30%. Berarti 70 per 100 kali 70 per 100 kali 30 per 100. Dicoret dengan ini, dicoret dengan ini, dicoret dengan ini. 7 kali 7, 49. 49 kali 3, berarti 147 per 1000. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua kan sama. Misalnya lulus, tidak lulus, lulus. Berarti 70% kali 30%, ya, 147 per 1000. Yang ketiga, tidak lulus yang pertama, yang kedua, ketiga lulus. Berarti 30%, ya, dikali 70%, dikali 70%. Ya, dapatnya sama 147 per 1000. Jadi peluang totalnya, ya, peluang totalnya sama dengan 147 per 1000, ya, ditambah 147 per 1000 ditambah 147 per 1000. Dapatnya 441 per 1000. Ya, screenshot dulu jawaban nomor 29. Ya, di screenshot kita lanjut nomor 30. Sebuah toko tersedia satu lusin itu 12. Ya, dua di antara lampu tersebut rusak, jadi 12 itu, ya, dua rusak, berarti 10-nya baik. Ya, ada 3 orang akan membeli masing-masing satu lampu. Peluang pembeli ketiga mendapatkan lampu yang rusak. Jadi kalau membeli kan berarti nggak balik ya. Pembeli pertama beli tidak balik, pembeli dua tidak balik karena udah dibeli, berarti kan nggak balik ya. Berarti kita ambil yang pertama, yang intinya yang ketiga itu rusak. Misalnya pembeli pertama, kedua, ketiga. Misalnya pembeli pertama baik, pembeli kedua baik, pembeli ketiga rusak. Jadi baiknya 10, 10 per 12 kali berkurang satu karena pembeli satu kan udah ambil. Berarti kan nggak dibalikan. Pembeli kedua berarti sisa baiknya adalah 9 per 11 kali yang rusaknya 2 berkurang satu berarti 10. Ya, ini coret dengan ini. Ya, ini coret dengan ini 6 berarti 9 per 66. Kemungkinan yang kedua adalah baik, rusak, rusak. Ya, yang ketiganya intinya rusak, yang keduanya rusak. Berarti ini baiknya 10 per 12 dikali rusaknya 2 per berkurang satu 11. Yang ketiga adalah sisa satu, rusaknya 1/10. Ini saya coret dengan ini coret dengan ini, 1, ini 6. Berarti dapatnya adalah 1/66. Yang ketiga, pembeli pertama belinya rusak, pembeli kedua adalah baik, pembeli ketiga adalah rusak.
Ya. Berarti rusaknya 2/12 berkurang satu, baiknya 10, baiknya 10/11 berkurang satu, terus rusaknya berkurang satu tinggal 1/10. Jadi ini saya coret dengan ini coret dengan ini 6, berarti 1/66. Terus dijumlahkan, ya 9/66 tambah 1/66 tambah 1/66. Jadi 11/66 dibagi 11 berarti 1/6. Dan screenshot dulu jawaban nomor 30. Jadi screenshot nomor 30 kita lanjut soal urean. Soal ureannya ada 5. Ya, jadi screenshot ya, lanjut ya. Langsung soal urean. Dua dadu dilempar sebanyak satu kali dua dadu. Berarti NS-nya ada 36. A muncul kedua mata dadu berjumlah 7. Yang A berjumlah